Halo guys, aku lagi di depan Galeri Nasional Indonesia, salah satu tempat seni ikonik di Jakarta dan gedungnya sendiri punya nuansa klasik peninggalan kolonial Belanda loh. Hari ini kita bakal explore pameran yang lagi berlangsung di dalamnya. Katanya menarik banget loh, dari luar aja udah estetik. Jadi penasaran kayak apa? Yuk kita langsung masuk ke dalam aja. Dalam Galeri Nasional Indonesia, ternyata banyak loh karya yang menarik, dari lukisan, instalasi, hingga karya yang interaktif. Setiap ruang memiliki konsep yang berbeda, jadi nggak ngebosin nih buat dijelajahin. Tapi semua yang aku lihat ada satu karya yang langsung menarik perhatian aku. Kita bahas itu lebih dalam yuk. Karya yang saya akan jelaskan adalah karya yang di samping saya ini. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan beberapa analisis pada salah satu lukisan yang saya telah dari Museum Galeri Nasional Indonesia. Nah, apa sih judul karya yang akan saya telah dan apa yang menjadi maknanya? Nah, karya ini berjudul Go-Kart yang dibuat pada tahun 1975 oleh Pandu Sudewo. Nah, secara sederhana, gambar ini terlihat hanya sebuah kendaraan kecil. Namun setelah saya telah lebih dalam, saya menemukan bagaimana penggambaran tersebut tidak tampil sebagai kendaraan kecil saja. Nah, kita juga bisa ngelihat nih beberapa bentuk struktur mekanis yang terbuka. Dan awalnya saya cukup kebingungan dengan struktur penggambaran tersebut, tetapi setelah saya telah lebih dalam, saya menemukan bahwa maknanya tersebut mengartikan bagaimana berubahnya dari sebuah benda menjadi sebuah gambaran. Bagaimana sih untuk kayak kehidupan modern itu mulai dipahami sebagai sesuatu yang terstruktur. Dan hal ini juga sejalan nih dengan semangat perubahan seni rupa pada masa itu, di mana seniman itu tidak lagi sekedar ngegambarin sebuah objek itu sendiri, tetapi juga memikirkan sebuah objek itu sendiri dengan filosofi untuk yang lebih bermakna khususnya. Dan yang kedua, kenapa seniman memilih warna dominan tersebut dan suasana apa sih yang pengen dibangun? Nah, berdasarkan lukisan yang saya telah, warna dominan dalam lukisan itu adalah kuning terang pada latar dalam sebuah objek yang diisi oleh warna merah, biru, dan juga hijau. Dan saya melihatnya warna kuning ini cukup menarik, bagaimana secara pelatarannya ini menggambarkan kuning yang datar dan hampir seperti bidang kosong. Dan awalnya saya juga melihat warna-warna pada mekanis itu cukup ceria dan bahkan seperti permainan itu sendiri. Dan tetapi setelah saya melihatnya lebih dalam, saya merasa melihat lukisan itu cukup memiliki rasa hampa dan terisolasi secara pelatarannya itu sendiri, dan seolah-olah objek itu ditempatkan di ruang tanpa kehidupan. Dan saya melihat pelukis ini berusaha untuk memberikan pesan, khususnya warna yang ceria pada mekanis-mekanis di atas tersebut. Tetapi bila pelatarannya hanya kuning datar yang dipakai, atau secara penggambarannya lingkungan sekitar kita yang terkesan monoton, itu justru membangun suasana yang tidak sepenuhnya nyaman. Dan secara saya tangkap, secara intinya itu kita bisa membaca hal ini sebagai cara halus seniman untuk menunjukkan bahwa modernisasi itu tidak selalu indah yang seperti yang kita lihat itu sendiri. Nah, untuk secara langsungnya saya akan menjelaskan bagaimana sih tekstur, sapuan, kuas, dan apa yang dirasakan oleh seniman. Nah, secara sapuan kuas dalam karya ini cukup halus dan rata, dan saya bahkan tidak melihat kayak bagaimana lukisan itu meninggalkan jejak gestur tangan. Dan bahkan jika dilihat sekilas, permukaannya bisa terasa hampir seperti hasil cetakan atau desain grafis, bukan sebagai lukisan manual itu sendiri. Dan kerapian ini saya melihatnya bagaimana seniman ini bekerja dengan kontrol
yang tinggi dan ia berusaha untuk tidak menunjukkan emosi yang meledak-meledak. Ini cukup berbeda dibandingkan lukisan ekspresis yang kita sempat lihat sebelumnya di Museum Galeri Nasional Indonesia itu sendiri, dan saya secara tidak langsung menangkap bahwa bagaimana sih perasaan seniman saat itu bukanlah untuk meluapkan emosi itu sendiri, tetapi bertujuan untuk memberikan sebuah sikap reflektif dan juga bagaimana ia mengkritisi secara dunia modernisasi itu sendiri. Dan ia juga mengamati dunia dengan jarak jauh lalu menyusunnya kembali secara rapi dalam lukisan tersebut. Dan lalu bagaimana situasi sosial politik pada tahun 1975 yang mempengaruhi karya ini? Nah, seperti yang kita tahu, karya ini lahir setelah pernyataan Desember Hitam yang menjadi kritik terhadap dunia seni yang dianggap terlalu fokus pada estetika atau keindahan lah yang kita tahu, dan kurang menyentuh pada masalah-masalah sosial itu sendiri. Dan kita tahu juga peristiwa ini ngelahirin beberapa gerakan seni rupa baru yang mendorong upaya untuk mendorong seni untuk lebih konseptual dan juga kritis. Dan di sisi lain juga Indonesia saat itu juga memasuki masa pembangunan yang sangat amat menekankan keteraturan, sistem, dan efisiensi. Nah, hal ini kita juga dapat kita rasakan di mana go-kart itu digambarkan secara bebas tapi sangat terstruktur. Jadi saya melihatnya karya ini bisa dilihat sebagai refleksi dari dua hal sekaligus, dalam perubahan dalam dunia seni dan perubahan dalam kehidupan sosial yang semakin teratur. Dan apa sih makna simbol dalam karya ini, khususnya secara bentuk geometrisnya itu sendiri? Nah, saya melihatnya dalam karya ini simbol itu tidak bentuk dalam benda-benda tradisional yang lainnya, tetapi saya melihatnya melainkan melalui dari cara objek itu disusun secara geometris. Nah, kita tahu untuk secara roda yang bentuk lingkaran dapat dimaknai sebuah stabilitas itu sendiri dan juga sekaligus sebagai pergerakan. Nah, rangka yang garis menunjukkan arah dan struktur, sementara bagian mesin yang tersusun oleh bidang-bidang kotak mencerminkan fungsi dan sistem kerja itu sendiri. Dan saya melihat seluruh bagian-bagian itu ditampilkan secara terbuka, jelas, dan logika tanpa ada bagian yang disembunyikan atau dibuat secara tersembunyi lah. Nah, secara geometrisnya hal ini saya melihatnya itu menunjukkan bahwa objek dapat dipahami secara rasional. Dari sini kita bisa menarik makna untuk lebih luasnya, itu bagaimana kehidupan modern itu mulai dipandang dari sebuah sistem yang dipecah menjadi bagian kecil lalu dipahami satu persatu secara logis khususnya. Nah, lalu untuk pertanyaan ke-6, apakah karya ini merupakan protes atau perayaan? Nah, saya awalnya merasakan karya ini berada pada posisi yang cukup ambigu, bagaimana untuk menentukan antara protes atau perayaan. Tetapi saya melihatnya di satu sisi penggunaan warna-warna yang cerah memberikan kesan ringan dan seolah merayakan modernisasi itu sendiri. Tetapi di samping sisi dengan bentuk struktur yang kaku dan cukup dingin yang saya lihat itu sendiri justru memberikan kesan kritik juga terhadap keteraturan atau ke struktur itu sendiri. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan seniman pada masa itu, salah satunya adalah FX Harsono yang cenderung lebih langsung menyampaikan secara to the point untuk menyampaikan kritik sosial. Nah, Pandu Sudewo punya cara yang cukup berbeda nih. Bagaimana ia memiliki cara yang halus dan juga untuk lebih reflektif. Dan ia juga menunjukkan gak langsung menunjukkan penolakan secara eksplisit. Jadi dia membuatnya dalam membangun situasi visual yang membuat pengunjung itu berpikir. Nah, oleh karena itu karya itu dipahami sebagai bentuk kritik yang tersembunyi dari bentuk kerapian dan keteraturan visual dari lukisan itu. Nah,
Apakah karya ini masih relevan hingga saat ini dan mengapa? Dan menurut saya sendiri karya ini masih cukup relevan hingga sekarang. Kalau misalnya kita balik pada tahun 1975, kita tahu go-kart itu menjadi simbol sederhana dari mesin dan modernisasi. Maka dalam konteks sekarang kita juga mengenal simbol tersebut dapat digantikan dengan teknologi digital, sistem komputer, atau bahkan algoritma itu sendiri. Kita masih hidup di dalam dunia yang terstruktur, yang diatur dan berjalan berdasarkan sistem yang kompleks. Nah, saya sendiri melihat pesan dalam karya itu tetap terasa dekat, yaitu kayak bagaimana manusia hidup dalam keteraturan yang makin tinggi, tetapi di sisi lain berpotensi untuk menjatuhkan manusia dari pengalaman yang lebih emosional dan juga spontan khususnya. Dan selanjutnya nomor 8, jika salah satu elemen diubah, apa dampaknya terhadap makna keseluruhannya? Nah, jika dalam karya ini ditambahkan elemen seperti latar lingkungan dan bahkan kehadiran manusia, maka saya rasa akan membuat karya ini menjadi lebih naratif dan juga lebih mudah dipahami. Tapi secara perubahan tersebut justru akan ngurangin inti pesan yang ingin disampaikan dari karya ini. Kan kita tahu secara latarnya yang kosong itu sendiri kan itu berdiri sendiri. Nah, tentunya itu bakal jadi kayak menarik perhatian pengunjung museum, kayak khususnya pada saya sendiri yang kayak sepenuhnya pada bagian struktur dan sistem yang ditampilkan itu sendiri. Awalnya saya juga bertanya-tanya kenapa dibiarkan kuning datar seperti itu. Nah, perubahan sekecil apapun dapat menggeser makna karya dan reflektif konseptualnya itu menjadi sekedar ilustrasi visual doang. Dan oke. Lalu siapa sih pencipta karya ini dan bagaimana latar belakangnya yang memengaruhi karyanya? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karya ini dibuat oleh Pandu Sudewo yang merupakan bagian dari generasi seniman yang hidup di tengah perubahan besar dalam dunia seni rupa Indonesia pada tahun 1970, khususnya setelah pernyataan Desember Hitam dan munculnya gerakan seni rupa baru, dan ia juga tergabung pada organisasi ini. Berbeda dengan seniman yang lain seperti Jim Su Pangkat yang lebih konseptual atau FX Harsono yang lebih to the point untuk menyampaikan kritisnya secara langsung. Nah, Pandu Sudewo ini dia menggunakan sebuah lukisan ini menjadi sebuah pendekatan berpikir untuk yang baru. Nah, latar belakang ini kita bisa merasakannya lebih kayak analitis dan terstruktur, dan juga dia tidak berfokus pada emosi, melainkan pada cara memahami sebuah objek dengan cukup rasional itu sendiri. Dan gimana sih bentuk struktur dan tekstur yang mendukung maknanya? Nah, bentuk struktur dalam tekstur dalam karya itu saling bekerja dan saling menyatu untuk memperkuatkan maknanya. Nah, bentuk geometri seperti lingkaran, garis, dan bidang itu menunjukkan keteraturan dan kesederhanaan dasar dalam sebuah penyusunan yang sangat rapi, serta sapuan kuas yang halus itu ngebuat kesan bahwa lukisan ini bukan dibuat secara manual tetapi hampir menyerupai hasil cetakan itu sendiri. Dan dari sini saya melihat bahwa seniman tak ingin kita sekedar merasakan objek tersebut, tetapi juga memahami bagaimana objek tersebut bekerja layaknya sebuah mesin di dalam dunia nyata itu sendiri. Dan kerapian ini juga mengatur cara kita untuk melihat kita secara bebas dan emosional, dan juga diarahkan untuk melihat secara logis dan struktur. Nah, hal ini mencerminkan cara untuk berpikir pada yang berkembang pada era 1970, di mana munculnya semangat pembaruan dan dalam seni rupa seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lukisan ini juga menunjukkan bahwa dunia bukan lagi sesuatu yang misterius, tetapi dapat dipahami melalui akal, seperti halnya mesin yang setiap bagiannya memiliki fungsi dan perannya itu sendiri. Dan bahkan tekstur yang nyaris tanpa jejak
kuas itu memperkuat bahwa objek ini bukan cuma lukisan dari produk itu aja, tapi dari sistem ini kita tahu kalau dari keseluruhan struktur itu dapat dipahami karyanya itu menyampaikan satu gagasan utama. Dengan dunia modern itu nggak lagi terasa liar dan penuh emosi, melainkan itu semakin rapi, teratur, dan terkadang malah justru monoton seperti mesin. Oke guys, eksplorasi di Galeri Nasional sudah selesai dan kita jadi tahu kalau karya tadi benar-benar penuh makna ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.